Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fitriani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di kesempatan kali ini, saya memenuhi persyaratan ujian akhir semester di semester 1 ini pada matkul Al-Quran dan Hadis. Nah, tema yang mau saya bawakan di kesempatan ini adalah istidroj dan makna tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Oke, teman-teman, pernah nggak sih pernah nggak sih kita tuh kepikiran kayak kok ada gitu orang yang jarang sholat, jauh dari agama, tapi hidupnya tuh kelihatan kayak lancar banget gitu, rezekinya banyak, sukses, terus bahagia. Lalu tanpa sadar kita tuh jadi bingung gitu kan, jadi bertanya-tanya, bahkan kita tuh muncul rasa seuzon, kayak ngapain ya capek-capek taat, kalau yang gak taat aja hidupnya enak gitu. Nah, dalam Islam kondisi seperti ini tuh bisa jadi disebut istidroj. Istidroj adalah ketika Allah memberi kenikmatan dunia terus menerus kepada seseorang, padahal orang itu tuh semakin jauh darinya. Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan kedua itu bisa jadi kita tuh nggak ngelihat tirakatnya orang lain, dan kita tuh malah jadi jatuhnya tuh kayak seuzon gitu ya. Nah, kalau di kemungkinan yang istidroj yang pertama itu tuh Rasulullah pernah bersabda di hadis riwayatnya Ahmad. Nah, Rasulullah tuh berkata, apabila kamu melihat Allah memberi kenikmatan dunia kepada seorang hamba, padahal ia terus berbuat maksiat, nah maka itu adalah istidraj gitu. Artinya kenikmatan dunia nggak selalu tanda cinta Allah, teman-teman. Bisa jadi itu ujian yang membuat seseorang tuh semakin lalai dan ngerasa nggak butuh Allah gitu. Terus Rasulullah juga pernah bersabda, kali ini di hadis riwayatnya Muslim, bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir gitu. Nah, hadis ini tuh ngingetin kita bahwa ukuran kebahagiaan atau standar kebahagiaan orang mukmin atau orang-orang pada umumnya tuh bukan semata-mata kenyamanan di dunia, tapi keselamatan di akhirat gitu. Orang beriman mungkin diuji, dibatasi, atau kayak hidupnya tuh sederhana, tapi tapi hatinya tuh gitu, hidupnya sederhana, terus hatinya tuh terikat dengan dengan tujuannya tuh yang lebih besar, yaitu ridho Allah kita. Nah, disinilah gitu pentingnya doa di setiap hari kita yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Saat kita sholat 17 rakaat, teman-teman, 17 kali kita ngucapin Al-Fatihah dan ngebacain doa ini di ayat ihdinas siratal mustaqim, bahwa tunjukinlah kami ke jalan yang lurus gitu. Ya kan, kita tuh nggak minta kekayaan, teman-teman, atau kemudahan dunia, tapi kita tuh minta jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, hidayah, dan ketenangan hati. Saat kita ngelihat orang lain yang tampak lebih beruntung daripada kita, jangan sampai hati kita tuh dipenuhi seuzon sama Allah. Bisa jadi orang yang paling berharga tuh bukan orang yang terlihat di mata, tapi hidayah yang Allah tanemin di hati orang itu gitu. Nah, tugas kita di sini sebagai hamba Allah bukan sibuk ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain. Kita tuh harusnya memperbaiki, bandingin kita sama versi kita yang dahulu gitu, perbaikin aja terus gitu, dan mohon hidayah, karena hidayah tuh adalah nikmat terbesar yang gak bisa semua orang dapetin. Nah, semoga kita semuanya bisa dapetin hidayah dan syafaat ya di yaumil kiamah gitu. Dan semoga Allah menjaga kita agar tetap berada di jalan yang lurus, gak tertipu oleh gemerlapnya dunia, dan selalu diberi hati yang dekat dengannya gitu ya, teman-teman. Mungkin di kesempatan kali ini saya mau nyampain sedikitnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.